Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman BSD, NIM 21050404107. Oke, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tanggung jawab dalam pengangkutan barang dan penumpang. Pengangkut sebagai penyelenggara pengangkutan memegang peran yang penting untuk melancarkan arus barang dari orang satu ke tempat yang lain. Keselamatan barang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pengirim maupun kepada pihak yang bersangkutan. Pada penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut, kemungkinan akan ditimpa kerugian atau dapat juga disebut resiko akan selalu muncul. Resiko yang timbul dapat terjadi dalam proses pelayaran, pemuatan dan pembongkaran barang maupun penyimpanan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah proses penyelenggaraan pengangkutan barang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hasil ini dari penelitian ini bahwa terdiri dari berbagai tahapan, yaitu tahapan persiapan muatan pengangkutan. Setiap kapal mempunyai sertifikat keselamatan kapal. Tanggung jawab pengangkutan diatur dalam pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pelayaran dan di dalam pasal 477 KUHD. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu perusahaan penunjang di bidang pelayaran. Perusahaan penunjang pelayaran adalah perusahaan yang menyediakan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran untuk menjalankan usahanya. Perusahaan penunjang pelayaran dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya kegiatan bongkar muat barang. Oke, selanjutnya materi yang ketiga, penanganan bahaya laut. Perundang-undangan di Indonesia, penanganan bahaya laut diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pecahnya kapal, pasal 262 menyatakan bahwa jika kapal pecah atau tenggelam, pemilik kapal harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada instansi pelayaran dan melakukan upaya penyelamatan secepat mungkin. Penumbukan pasal 267 dan 268 mengatur tentang kewajiban kapal yang terlibat dalam penumbukan. Kapal yang terlibat harus memberikan bantuan sebanyak mungkin tanpa membahayakan kapalnya sendiri dan melaporkan insiden tersebut kepada instansi terkait. Kebakaran dan kecelakaan lainnya, pasal 269 dan 270 mengatur tentang kewajiban kapal. Dalam kewajiban kapal, ditemukannya barang-barang laut dapat berupa barang-barang yang jatuh dari kapal, barang-barang yang karam, ataupun barang-barang yang terdampar di pantai. Barang-barang yang ditemukan di laut dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa manusia. Selanjutnya, artikel ini membahas tentang tumpahan minyak dan dampaknya di perairan Indonesia serta upaya penanggulangannya. Artikel juga menyajikan beberapa kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia sejak tahun 1975 hingga 2005. Artikel ini membahas tentang pencemaran laut di perairan Indonesia akibat tumpahan minyak dari perusahaan kapal. Dampak dari pencemaran ini termasuk kerusakan pada ekosistem laut, terumbu karang, hingga hutan mangrove. Upaya penanggulangan mencakup pemantauan, penanganan fisik, kimia, biologi, dan penggunaan teknik seperti situs burning, penyisihan secara mekanis, biordinamisi, penggunaan sorben, dan penggunaan dispersan kimia. Selain itu, artikel ini juga membahas sumber pencemaran laut, dampaknya, dan contoh kecelakaan kapal yang menyebabkan pencemaran laut tersebut. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Oke, sisa 10 detik.